Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bu. Ya, Sore, Bu. Ya, sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, oke. Saya mulai ya. Jadi hari ini sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan kemarin, itu akan membahas tentang tata tulis dan pembuatan judul ya. Jadi nantinya saya akan bahas dulu tentang pembuatan judul dulu. Nanti kalau misalkan belum selesai, saya lanjutkan minggu depan sesuai dengan RPS yang sudah saya buat. Baik, saya langsung menjelaskan dulu tentang pembuatan judul ya. Jadi judul ini nantinya berhubungan dengan yang namanya topik penelitian. Jadi kita nantinya pengen mengangkat sebuah topik apa sih di penelitian kita gitu. Enggak terlalu jauh dengan yang sudah saya berikan kemarin, bahwasanya namanya judul itu harus yang pertama sesuai dengan keinginan kita mau ranah penelitiannya di mana. Kan kemarin sudah saya beritahu bahwasanya di Unitri sendiri ranah penelitiannya kan ada tentang struktur, kemudian tentang keairan, dan yang terakhir tentang jalan. 3 itu ya. Jadi nantinya silakan teman-teman dimantapkan di mana. Kemudian kita bahas tentang topik penelitian ini. Gitu. Oke, yang pertama ini tahap-tahap penelitian. Jadi gimana sih caranya menentukan topik penelitian itu? Untuk yang pertama, peneliti itu harus menentukan ide, topik, atau gagasan satu penelitian. Jadi yang terbaru itu apa sih dalam penelitian, misalkan di keairan, di struktur, ataukah di transportasi jalan kayak gitu. Yang paling new masalah-masalah apa, terkait tentang apa. Nah, itu semuanya teman-teman harus peneliti ini harus tentukan itu semua dulu. Nah, gimana caranya kita nentukan biar bisa tahu ide, topik, gagasan itu? Caranya kita banyak baca jurnal, terkait jurnal ataupun tentang berita-berita terkini. Karena berita-berita terkini sendiri itu nantinya bisa jadi landasan latar belakang suatu masalah penelitian kita. Jadi nanti kan di bahasan di bab 1 itu kan di bab 1 pendahuluan itu kan nanti yang pertama akan dibahas adalah latar belakang penelitian. Jadi kenapa kamu sebagai peneliti, kalian sebagai peneliti mengambil satu judul tersebut kayak gitu. Sumber-sumbernya juga harus jelas. Kalau misalkan ngangkat dari sebuah berita, berarti kalian harus memberikan link beritanya juga, mengkutipnya kayak gitu, sitasi ya namanya. Selanjutnya untuk yang kedua, ini gagasan. Jadi gagasan tersebut itu kemudian harus dikonversi menjadi sebuah pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian ini nantinya masuk ke dalam yang namanya rumusan masalah. Jadi nantinya rumusan masalah itu yang akan kalian teliti kayak gitu. Nah, dalam satu penelitian itu juga ada batasan-batasan satu masalah. Nah, batasan-batasan itu nantinya yang bisa membantu kamu, misalkan saya meneliti terkait tentang jalan ya, tentang ranah penelitiannya terkait tentang jalan fokusnya. Di situ nantinya mau melihat tentang kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, di batasan masalah itu kalian menuliskan bahwasanya kan kalau namanya kecelakaan lalu lintas kan ada banyak faktor ya. Misalkan dari jenis tabrakannya, jenis kelamin yang yang naik kendaraannya, terus kemudian ada kerugian material dan seterusnya. Nah, nanti di batasan masalah itu kalian bisa nulis tidak membahas terkait kerugian material, misalkan seperti itu. Jadi nantinya kalau misalkan kalian ujian skripsi kayak gitu. Nah, ini kok kerugian material tidak dimasukkan, padahal kamu mau melihat tentang kecelakaan lalu lintas, misalkan ditanya seperti itu.
Iya Pak, karena memang saya sudah memasukkan di subbab terkait batasan masalah. Jadi batasan masalahnya saya tidak melihat tentang kerugian material, seperti itu. Itu haknya si peneliti. Jadi nanti di rumusan masalah, walaupun kamu menulis tentang apa saja karakteristik kecelakaan lalu lintas, kan karakteristik di dalamnya ada kerugian material itu. Tapi kalau di batasan masalahnya kamu nulis tidak membahas terkait tidak membahas terkait kerugian material kayak gitu ya. Jadi nantinya peneliti itu punya wewenangnya di situ, nggak apa-apa. Tuh. Jadi kalau ngomong tentang pertanyaan penelitian itu berarti rumusan masalah, itu ya. Yang ketiga, rumusan masalah. Kebanyakan untuk teman-teman di Unitri sendiri, mahasiswa di Unitri, saya nggak tahu kok bisa namanya rumusan masalah itu dia mengemukakan pertanyaan tentang solusi. Padahal nanti namanya solusi itu kan kita meneliti, kemudian dari hasil penelitian dikaitkan dengan penelitian terdahulu, nantinya kan akan jadi satu kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan itu nantinya akan kita bandingkan. Kemudian kita sebagai peneliti dari tahunnya kita ini ya, kan penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Jadi penelitian kita itu ada kemajuannya enggak dengan penelitian terdahulu. Nah, itu nantinya kan bisa memunculkan satu solusi. Jadi, saya garis bawahi dan saya wanti-wanti ke kalian yang akan menjadi peneliti ini, jangan sekali-sekali menulis sebuah rumusan masalah bagaimana solusi. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, suatu rumusan masalah itu wajib bisa diukur dan tahapan pengukurannya itu harus jelas. Kamu merujuk dari buku apa, jurnal apa. Jadi nanti kalau kalian ujian ditanya seperti itu, nggak bingung. Kalau tetap nulis bagaimana solusi seperti itu, jarang yang ada. Nggak ada malahan. Namanya jurnal kok tulisannya bagaimana solusi. Cara ngukurnya gimana kayak gitu, solusi kok diukur. Nggak ada. Solusi itu suatu pandangan kacamata dari kita ya, si penulis, dengan cara tadi hasil penelitian kita dibandingkan dengan penelitian terdahulu kayak gitu. Nantinya mengkerucut, kalian memberi suatu masukan keterbaruan yang bisa nantinya digunakan untuk kedepannya kayak gitu, untuk peneliti selanjutnya kayak gitu. Saya wanti-wanti seperti itu. Oh iya, kalau misalkan omongan saya ini penting, boleh ditulis loh ya. Jadi ini nanti kan buat pegangan kalian kalau misalkan buat skripsi. Jadi nanti kalau misalkan masih di semester depan ya, misalkan kelupaan bisa buka-buka catatannya. Soalnya ya namanya orang kan tipikalnya beda-beda, ada yang dengerin langsung bisa, ada yang perlu coret-coret kayak gitu. Nanti silakan enaknya kalian di mana. Kemudian saya lanjutkan untuk poin yang ketiga, peneliti harus mengumpulkan data pendukung tentang ide penelitian tersebut, karena tanpa didukung oleh adanya data atau kepustakaan, mungkin saja penelitian tersebut benar-benar baru sehingga sulit dalam pelaksanaannya. Nah, usahakan nanti kalau teman-teman membuat satu ide topik gagasan itu untuk skalanya sarjana itu menggabungkan antara beberapa penelitian gitu aja ya. Jadi variabel A dengan variabel B yang nantinya akan membahas tentang variabel C gitu terhadapnya. Jadi untuk A, B, C-nya ini sudah banyak rujukannya. Jadi bukan membuat satu hal yang baru. Karena kalau membuat satu hal yang baru itu ranahnya seorang profesor kayak gitu ya, doktoral, profesor itu biasanya membuat satu hal yang baru kayak gitu. Daripada kalian tambah bingung. Jadi usahakan masih ada referensinya. Selanjutnya untuk yang keempat, peneliti tersebut harus menentukan metodologi atau cara apa dan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Nah, kalau metodologi sendiri ini nantinya akan dibahas di bab 3 ya teman-teman.
Di metodologi penelitian nanti tahapan alur penelitiannya seperti apa, desain surveinya seperti apa, itu akan tertulis di bab 3 metode penelitian. Jadi ini tentang tahap-tahap penelitian. Kita nantinya menentukan ide dulu aja ya. Jadi ini, bagaimana sih caranya kita mencari topik atau satu ide penelitian? Yang pertama, gunakan perpustakaan, manfaatkan dan bisa juga menggunakan internet. Kalau sekarang kan jurnal-jurnal juga sudah banyak, mudah diakses juga. Kemudian untuk perpustakaan kan juga kalian juga bisa lihat ya. Tapi saya sarankan sih banyak baca jurnal aja. Sebab kalau untuk judul-judul, kalau untuk di Unitri sendiri kan cakupannya masih sempit. Jadi kalau pengen luas ya lebih baik membaca terkait tentang di internet, terkait tentang jurnal di internet. Nah, terutama dalam mencari jurnal internasional terbaru ini karena biasanya bahan dan metode dituliskan secara rinci, memudahkan untuk melakukan penelitian yang sama. Jadi untuk level sarjana itu sebenarnya kalau misalkan membuat suatu skripsi ya, suatu penelitian, itu kan jurnal kan ada 100%. 70% biasanya dari bahasa Indonesia, tapi yang 30% itu biasanya ada beberapa dosen yang mengharuskan minta itu terkait tentang jurnal internasional. Jadi teman-teman nanti silakan bisa lihat di Elsevier, kemudian di apa ya, jurnal apa ya. Ada banyak sih, nanti tak kasih tahu, kasih tunjuk bagaimana cara mencari jurnal internasional gitu ya. Karena pencarian jurnal sendiri itu ada yang jurnal yang predator, ada yang enggak. Jadi kalau jurnal predator itu dia jurnal yang tidak terakreditasi gitulah kasarannya. Jadi apa namanya, jurnalnya itu ya, jadi untuk jurnal apa namanya yang internasional itu ya wajib ya kita harus memilah-milahnya juga, sebab ada beberapa yang predator tersebut. Jadi predator itu tidak masuk ke Scopus, tidak masuk ke Sinta, maksudnya dia jurnal abal-abal. Kemudian bisa melihat di buku teks juga, tapi ini tidak up to date ya, dan dia keilmuannya secara umum. Jadi kalau namanya buku itu kita biasanya kalau buku itu semacam apa ya, peraturan pemerintah kayak gitu, itu yang biasa digunakan, peraturan yang digunakan di negara ini. Kan kalau buat pengaspalan itu menggunakan peraturan apa kayak gitu. Tapi ini tidak up to date, tidak saya sarankan. Jadi usahakan mencari yang jurnal nasional atau jurnal internasional kalau misalkan kalian berselancar melihat internet untuk mencari tentang jurnal. Selanjutnya, melatih ketelitian dalam membaca artikel ilmiah. Jadi kita nantinya kalau sering membaca jurnal atau artikel ilmiah itu, kita nanti bisa kritis, kemudian kita bisa memikirkan hal tersebut bisa diterapkan atau enggak. Karena kan ya mengingat balik lagi ya, kalau kita terlalu kesusahan untuk membuat satu judul itu pelaksanaan penelitian juga susah. Namun juga kita wajib melihat tidak lupa ya sama namanya latar belakang masalahnya. Jadi latar belakang masalah tidak boleh dibuat-buat biar nantinya judul tersebut itu sinkron dengan adanya latar belakang masalah. Selanjutnya, relevan dengan keilmuan dan kondisi situasi. Keilmuan kalian kan di teknik sipil, kemudian tinggal mantepkan ranah penelitiannya nanti di mana. Kemudian kalian juga harus melihat kondisi situasi tadi itu berdasarkan dari latar belakang masalah tadi. Nah, lihat pada bagian saran. Jadi ada beberapa jurnal itu yang
memberikan di kesimpulannya ya terkait sarannya, saran kepada peneliti selanjutnya, kira-kira apa sih kekurangan dari penelitian tersebut, jadi yang nantinya bisa digunakan oleh peneliti selanjutnya untuk dilaksanakan kayak gitu. Selanjutnya untuk yang ketiga, temukan ide dari lapangan. Kadang kita juga bisa mendapat suatu topik penelitian, ide penelitian itu dari teman, kemudian orang lain atau masyarakat di lingkungan sekitar kita. Jadi nggak cuma dari internet tadi ya atau perpustakaan, tapi kita juga bisa terinspirasi, terilhami dari lingkungan sekitar, saran seperti itu. Selanjutnya untuk yang terakhir ini minta pendapat orang yang tepat. Jadi kadang teman-teman kalau sudah mentok, saya mau buat judul tentang ranah penelitian transportasi, tapi kok baca-baca jurnal itu nggak ada yang set ya. Saya mau tanya ke misalkan dosen pembimbing, kepala divisi, pakar, kakak kelas yang dosen pembimbingnya sama, atau peneliti lain kayak gitu. Soalnya kadang saya kan nulis juga buat jurnal, itu beberapa ada yang DM di Instagram juga, terus kemudian ada yang tanya di Facebook terkait jurnal yang saya buat. Jadi dia bacanya di Scholar, kemudian kebetulan untuk IG sosmed saya kan namanya juga pakai nama saya, jadinya bisa diakses dengan cepat, kemudian mereka banyak yang tanya gitu. Ada yang seperti itu. Ini tentang cara mencari topik atau ide penelitian. Ini kebetulan slide-nya agak cukup banyak. Saya bahas satu-satu per slide ya. Ini untuk slide yang pertama ini ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Saya buka sesi tanya jawab dulu. Tidak ada? Ini yang lain nggak nyalakan video? Berhenti di siapa ini? User hearing. Dinyalakan videonya ya. Yang belum nyalakan video. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Nah, ini kemungkinan jika dari keempat opsi tadi, teman-teman belum juga mendapatkan topik penelitian. Jadi, menurut Kevin Byron, itu saya ngutipnya tanpa tahun ya, nggak ada tahunnya, dalam makalahnya yang berjudul What is Creativity in Research? Jadi dia merangkum kiat-kiatnya menjadi yang disingkat SCAMPER, itu yang pertama substitusi. Jadi kita harus mensubstitusi dari beberapa jurnal kayak gitu yang sama seperti yang pertama saya berikan tadi, kemudian mengkombinasikan, combine. Jadi ada beberapa jurnal, kita mix and match, kemudian nantinya outputnya kita pengennya membuatnya tentang apa. Misalkan contohnya, ada jurnal yang membahas tentang fly ash, jurnal A membahas tentang fly ash. Fly ash itu abu terbang ya. Terus kemudian jurnal yang kedua itu membahas tentang apa namanya? Sebentar. Oh, jadi jurnal yang kedua itu membahas tentang aspal, membahas tentang aspal, misalkan seperti itu. Kemudian ada jurnal yang ketiga membahas tentang kuat tekannya. Nah, jadi kan beda-beda output jurnalnya ya. Yang pertama dia hanya membahas terkait tentang aspal, yang kedua yang pertama tentang fly ash, yang kedua tentang aspal, kemudian yang ketiga itu hanya membahas tentang kuat tekan. Nah, kalian sebagai peneliti itu mengkombinasikan ketiganya dengan cara membuat campuran aspal yang ditambahi dengan fly ash, kemudian mau melihat output kuat tekannya, misalkan seperti itu. Itu cara mengkombinasikan, combine suatu judul. Itu ya. Jadi ngambilnya dari beberapa jurnal. Itu. Makanya kalau misalkan kalian memunculkan di rumusan masalah itu kata-kata solusi, itu kan kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang malah tidak ada sama sekali. Ya namanya jurnal itu
rumusan masalahnya tentang solusi ini. Jadi agak susah. Jadi kan kalau misalkan kalian ujian ditanya mana rujukanmu yang terkait tentang rumusan masalah solusi ini, nanti kebanyakan tidak bisa menjawab karena memang dia membuatnya asal-asalan. Jangan sampai seperti itu, saya wanti-wanti. Kemudian untuk yang ketiga, adaptasi. Nah, untuk yang adaptasi ini biasanya sih cuma misalkan menggunakan ya pakai yang campuran aspal itu juga, cuma dia mungkin caranya untuk melihat itu yang beda. Kemungkinan contohnya seperti misalkan untuk yang jurnal yang asli penggunaan aspalnya sampai 70%. Tapi untuk yang kita mengadaptasinya menggunakan aspalnya cuma sekitar 50%, misalkan seperti itu. Jadi mix and match di komposisinya kayak gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk yang kelima ini menggunakannya untuk hal yang lain. Jadi sama seperti contoh saya tadi, kalau yang pertama hanya ingin melihat kandungan fly ash-nya saja, kemudian yang kedua hanya ingin melihat kandungan aspalnya saja. Untuk yang jurnal yang ketiga tadi melihat hanya di kuat tekannya. Tapi kalau misalkan kita bisa melanjutkan penelitian tersebut dari ketiga jurnal, itu misalkan menggunakan campuran fly ash kepada ini campuran aspal jalan ya, itu ditambahkan gitu untuk melihat kuat tekannya. Jadi hal yang lainnya itu antara campuran tadi, campuran si aspal dengan si fly ash-nya itu. Jadi mau melihat kuat tekannya kan biasanya beda ya hasilnya. Kalau yang murni campuran aspal dengan yang adanya tambahan. Kemudian menghilangkan, eliminate. Yang selanjutnya menghilangkan. Ini kalau misalkan tidak menggunakan, kalau tadi kan dari contoh saya pakai fly ash yang dicampurkan ke campuran aspal, ini nggak usah pakai fly ash. Jadi mau melihat campuran aspal, mau melihat kuat tekan dari suatu campuran aspal, misalnya seperti itu. Jadi menghilangkan salah satu menghilangkan salah satu variabel kayak gitu. Selanjutnya melakukan sebaliknya reserve. Jadi kalau sebaliknya ini misalkan teman-teman ini mau membuat judul contohnya tadi aja ya, contohnya tadi yang nggak kesusahan. Jadi fly ash, kemudian ada campuran aspal, kemudian kuat tekan. Yang sebelumnya itu juga ada jurnal seperti itu, namun kalian melakukan hal yang sebaliknya dengan cara mengganti komposisi, hanya main di komposisinya saja, kayak gitu, itu juga bisa. Jadi yang dimaksud itu dari kesemuanya ini ya, mencoba melakukan scamper terhadap salah satu, sebagian atau seluruhnya dari apa yang sudah dilakukan atau diteliti orang. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, misalkan ada jurnal A, B, C, kalian sebagai peneliti selanjutnya mengkombainkan, mensubstitusi, mengadaptasi, memodifikasi, atau menggunakannya untuk hal yang lain, kemudian menghilangkan salah satunya juga bisa, atau melakukan hal yang sebaliknya. Seperti itu. Untuk yang ini, slide ini ada yang ditanyakan? Silakan. Ada banyak pertanyaan kalau misalkan kalian mencermatinya kayak gitu. Pasti ada banyak pertanyaan. Silakan. Tidak ada lagi? Oke. Baiklah. Oke. Saya lanjutkan. Sebagai starting point untuk dipertimbangkan sebagai topik penelitian, nah ini teman-teman itu perlu mencoba mempertimbangkan dan memilih salah satu dari yang pertama hipotesis untuk dibantah atau didukung. Jadi hipotesis penelitian. Selanjutnya masalah keseharian. Kemudian ada ide untuk diuji, keadaan umum untuk diteliti,
fenomena atau konsep yang memerlukan deskripsi atau penjelasan, kekurangan data yang harus diisi, kemudian ada pelayanan yang harus dievaluasi, selanjutnya keinginan untuk mempelajari kepustakaan, mewawancarai, atau mencoba kemampuan meneliti, selanjutnya penelitian pesanan, jadi ada beberapa penelitian pesanan ini, tapi saya harapkan teman-teman nggak seperti itu, jadi melaksanakan penelitian itu ya just teman-teman sendiri yang melaksanakan, bukan suatu pesanan, sebab sedikit sharing ya, jadi cerita ada kakak tingkat kalian itu yang meneliti saat ditanyai, dia bingung jawabnya. Lah, yang meneliti itu siapa coba? Kalau misalkan saat ujian, dia diteliti nggak tahu, ditanya nggak tahu penelitian terkait penelitiannya, tentang hasil penelitiannya, rumusan masalahnya, terus kemudian caranya dia ngambil data gimana, nah kan ya aneh ya. Di kemungkinan besar dia saat melaksanakan penelitian itu ya bayar ke orang gitu. Ada banyaknya seperti itu. Tapi saya harapkan teman-teman nggak seperti itu. Sebab yang pertama, kalian pasti mengeluarkan uang 2 kali lebih besar, yang jelas. Gitu. Kalau misalkan kalian mengerjakan sendiri daripada kalian mengerjakan sendiri. Kemudian yang jelas juga kalian nggak akan tahu gimana caranya kalian meneliti kayak gitu, pelaksanaan penelitiannya. Padahal yang diharapkan nanti kalau outputnya dengan kalian sudah mengerjakan tugas akhir skripsi ini, teman-teman itu mahasiswa diharapkan bisa memahami ya caranya buat laporan itu seperti apa secara spellingnya. Terus kemudian melaksanakannya itu kayak apa gitu. Kan teman-teman nantinya bisa merasakan hal seperti itu. Tapi kalau misalkan bayar itu kan beda lagi ya. Ya, jadi saya harapkan nggak sampai bayar-bayar kayak gitu, itu jangan dicontoh hal yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah tugas yang diberikan orang lain kepada kita. Ini starting point-nya, kalau misalkan ya perlu dipertimbangkan sebagai topik penelitian. Nah, apa sih langkah selanjutnya setelah topik penelitian diperoleh? Jadi diagram alir yang dibuat ya, ini yang diambil dari riset metodologi Second Ed Sagi Publication di tahun 2005, dapat memberikan gambaran bagaimana menemukan problem atau topik penelitian. Jadi sepertinya diagram alirnya, oh iya, diagram alirnya tentang thinner. Nanti thinner di belakang akan saya jelaskan. Misalnya kita tertarik dengan topik penelitian tentang alkohol. Mengingat begitu banyak dampak negatif dari kebiasaan minum minuman alkohol akhir-akhir ini di masyarakat kita. Misalkan itu yang nantinya kalian tulis di latar belakang masalah. Jadi kata-kata mengingat begitu banyak dampak negatif dan seterusnya di masyarakat kita itu bisa digunakan sebagai latar belakang satu masalah. Pun juga nantinya kalian juga bisa menambahkan sumber berita dampak negatif dari alkohol ini, juga bisa seperti itu. Pokoknya intinya kalau kalian menulis suatu penelitian itu wajib jelas kutipannya, sumbernya kayak gitu. Selanjutnya, topik tentang alkohol ini sangat luas, kita dapat menyorotinya atau menelitinya dari berbagai sudut pandang. Untuk penelitiannya, menurut beberapa sumber diperlukan suatu pertanyaan penelitian yang memenuhi unsur thinner. Jadi kesemuanya, nggak cuma tentang alkohol ini, tapi kesemua penelitian itu harus memenuhi pertanyaan dengan unsur thinner. Thinner itu yang pertama adalah visible. Visible itu penelitian tersebut dapat dilaksanakan. Nantinya wajib bisa dilaksanakan sebab balik lagi namanya rumusan masalah itu wajib bisa diukur tadi. Jadi nanti teman-teman biar nggak mahasiswa atau peneliti saat melaksanakan itu tidak kesulitan tahapannya. Jadi suatu penelitian wajib bisa dilaksanakan dengan menunjukkan tahapan penelitiannya yang ditunjukkan dari jurnal terdahulu. Artinya kayak gitu. Kemudian interesting, topiknya cukup menarik. Jadi
penelitian itu bisa bisa dilanjutkan, bisa dibaca di orang lain. Kalau misalkan dia judulnya itu menarik, mereka biasanya senang dengan judul-judul yang menarik seperti itu. Kalau topiknya menarik, nantinya pasti isinya kan kayak terbaruan gitu ya, keterbaruannya ngena. Novelty, memiliki keterbaruan atau belum pernah, ya, belum merupakan pengetahuan yang umum di masyarakat. Jadi novelty sendiri itu perlu karena mengingat adanya plagiasi ya. Jadi nggak boleh namanya plagiasi, makanya sekarang sebelum ujian proposal, sebelum ujian skripsi wajib namanya cek plagiasi kayak gitu. Kemudian ethical, etis untuk diteliti. Nah, etis untuk diteliti sendiri ini penelitiannya nggak aneh-aneh gitu ya. Jadi kadang kalau misalkan kalian baca penelitian itu balik lagi sih tergantung di rumpun ilmunya juga. Kalau ke psikologis biasanya psikolog gitu ya, itu agak beda juga nantinya. Etisnya itu yang kata-kata etisnya itu beda. Kalau di sipil sendiri namanya etis itu ya yang lumrah, yang biasa diteliti, masih seputar tentang sipil sendiri gitu, nggak aneh-aneh gitu ya. Misalkan kalau kalian mau neliti tentang genteng gitu ya, genteng tanah misalkan. Gimana sih caranya genteng tanah ini bisa awet penggunaannya gitu, bisa sekian tahun bisa dipakai. Mungkin mix and match caranya mencelupkannya dulu ke dalam semen, misalkan seperti itu. Terus ya sih kayak gitu. Ada yang seperti itu, ada yang coba sebelum mengaplikasikan itu direndam dulu pakai air gamping, misalnya seperti itu. Gamping itu kapur putih itu ya, gitu. Nah, itu kayak gitu kan etis ya, maksudnya masih nalar dicoba. Tapi kalau misalkan ditambahi sama permen karet dan seterusnya itu kan kayaknya kok aneh. Ya keterbaruan tapi semacam aneh gitu ya. Jadi menyulitkan si peneliti. Jadi jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian relevan untuk diteliti. Ini relevansi ini ya masih sesuai gitu ya, sesuai untuk saatnya kita meneliti, tidak terlalu lama, tidak jadul, dan kalau untuk levelnya sarjana itu juga masih bisa masih bisa masuk gitu, nggak terlalu susah. Dan topik tentang dari judul ini tadi ya, contoh ini tadi, ini sepertinya bisa masuk ke alkohol itu masih bisa memenuhi kriteria Wiener. Jadi ini secara garis besar itu contoh dari latar belakang suatu masalah. Jadi latar belakang suatu masalah itu wajib memenuhi unsur Wiener tersebut. Masalah itu merupakan jantung dari proyek penelitian kita. Berkali-kali saya juga sudah mengukitnya tadi, bahwa masalah itu merupakan pusat aksial di seputarnya semua upaya penelitian bergerak. Jadi diawali dari sebuah masalah tersebut, nantinya kita memberikan suatu obat kepada masalah tersebut yang nantinya bisa memberikan satu solusi. Pernyataan masalah harus disampaikan dengan ketepatan verbal sepenuhnya. Jadi harus jelas, ketepatan verbal itu maksudnya si masalah ini itu harus jelas rujukannya. Masalah tersebut kemudian dipecah-pecah ke dalam sub masalah yang lebih manageable. Ini dimaksudkan penulisan di rumusan masalah. Jadi nanti fokusnya penelitian mau di apa. Rumusan masalahnya nanti terkait tentang apa. Rumusan masalah biasanya minimal penulisan adalah 2 rumusan masalah, enggak 2 sih, 3, minimal 3. Usahakan nanti membahasnya terkait tentang 3 rumusan masalah.
nyatakan sehingga kita dapat melihat dengan jelas tujuan dan arah dari keseluruhan upaya penelitian kita. Jadi nantinya teman-teman juga selain membahas tentang rumusan masalah, membahas juga tentang tujuan. Kemudian kalau arah dari keseluruhan upaya penelitian ini maksudnya adalah manfaat suatu penelitian kita bagi lembaga, bagi universitas dulu, kemudian bagi lembaga yang terkait, jadi tempat penelitian kita nantinya, kemudian bagi peneliti selanjutnya. Impact-nya itu apa? Jadi harus jelas. Kemudian masalah itu masalah yang bagaimana kalau membuat rumusan masalah. Jadi masalah yang dipilih itu harus memiliki nilai penelitian. Researchable-nya harus ada. Jadi dia harus punya nilai suatu dari penelitian. Makanya rumusan masalah itu wajib bisa diukur tadi. Biar dia nantinya jika saat dilaksanakan mahasiswa yang melaksanakannya, peneliti itu tidak kesusahan ya untuk alur penelitiannya. Visibilitas ini juga harus jelas. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, kualifikasi peneliti, misalkan levelnya masih di sarjana, kayak tadi masih di bagian adaptasi ya, melihat dari jurnal terdahulu, kemudian kita mix and match judul, mix and match variabel, dan juga nantinya pasnya menggunakan judul yang bagaimana, gitu sesuai dengan jurnal terdahulu. Kemudian ranah penelitiannya, marketnya juga di mana itu perlu, jadi harus sesuai dengan kualifikasi si peneliti. Dari mana masalah penelitian didapat? Yang pertama, pengamatan dan pengalaman sehari-hari. Ini ada masalah yang perlu dikaji. Biasanya seperti itu. Namun, untuk yang lebih mudah, kita bisa membaca dari literatur atau jurnal, laporan penelitian, dan kemudian ada yang dari koran juga. Kayak gitu. Kalau saya sih dulu saat sarjana, level sarjana itu ya dari baca-baca jurnal ya, lebih banyak di situ. Jadi rumusan masalah yang saya gunakan, saya sesuaikan dengan jurnal-jurnal terdahulu, sebab nantinya untuk alur penelitian, pelaksanaannya juga akan lebih mudah. Kemudian menghadiri seminar, lokakarya, simposium atau diskusi ini juga perlu. Jadi teman-teman nggak usah tidak hanya menghadiri seminar hasil kakak tingkat di sipil aja, boleh untuk yang prodi atau jurusan yang lain, boleh silakan. Lintas perguruan tinggi juga boleh, bisa diskusi dengan teman-teman lintas perguruan tinggi, sebab beda tenaga pengajar ya, kemudian beda bahasan yang kita bahas itu nantinya juga lebih kaya diskusinya kita. Pemuasan diri, curiosity, atau kegelisahan diri ini juga bisa. Jadi kalau bisa misalkan kita, aduh aku nanti mau bahas tentang apa ya kan, biasanya mikir terus gitu ya. Kadang kita saat mandi tiba-tiba terilhami kayak gitu. Kadang ada yang seperti itu. Oh ya, nanti saya mau bahas rumusan masalah tentang ini aja. Kadang pas tidur dapat ilham dari mimpi. Kadang kayak itu ada juga. Karena teman-teman saya ya kemungkinan ya bahasnya kan dipikirkan tentang topik itu aja ya. Jadi sampai ke bawah mimpi, sampai kadang kita ngelamun itu ada ilham gitu ya. Jawab, berpikir, merenung permintaan atau kebutuhan masyarakat pengguna. Kalau permintaan kebutuhan masyarakat pengguna ini biasanya kayak jalan rusak gitu ya. Jadi penggunanya kan inginnya jalannya biar bisa bagus. Nah, nanti bisa melihat tentang rumusan masalahnya buat tentang geometrik jalannya benernya kayak apa. Kayak gitu. Boleh seperti itu, nggak apa-apa. Oh ya, ini ada mimpi dan intuisi. Selanjutnya konsultasi dengan senior atau pembimbing. Nah, ini juga yang terakhir perlu dilakukan, sebab kalau tidak ada pembimbingan nanti susah juga. Kerjaan kita itu bener apa enggaknya kita kan nggak tahu ya, karena kita kan masih belajar. Teman-teman ini kan masih peneliti awal, jadi masih belajar, jadi perlu namanya konsultasi dengan pembimbing. Nah, ini untuk
caranya kita nanti membuat suatu rumusan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dari dunia nyata, bisa melihat dari berita, koran, majalah, atau jurnal-jurnal. Kemudian membaca artikel ilmiah, jurnal ilmiah, mengunjungi berbagai perpustakaan, ada di perpustakaan kampus atau nanti bisa main ke perpustakaan Kota Malang ya. Bagi yang belum pernah main, itu di daerah Ijen, bisa main ke sana, free kok main ke sana. Yang penting punya KTM, kartu tanda mahasiswa, jadi bisa masuk ke sana, teman-teman. Kemudian menghadiri pertemuan ilmiah ini bisa berupa kuliah tamu yang biasa dilaksanakan di Unitri sendiri atau pertemuan ilmiah yang berupa seminar hasil kayak gitu, boleh, nggak apa-apa kayak gitu. Kemudian surfing internet, menjelajahi internet tentang suatu topik permasalahan. Jadi silakan lihat-lihat masalah dari kacamata berita gitu ya. Kemudian melakukan perenungan, berpikir atau kontemplasi. Tips untuk mendapatkan topik atau masalah penelitian. Ini PowerPoint-nya power of word, saya juga minta maaf karena ini tadi belum sempat untuk membuat yang lebih bagus. Tapi saya rasa ini nanti bisa teman-teman baca juga ya. Jadi memang untuk topik penelitian, judul penelitian itu intinya teman-teman harus update masalah kayak gitu. Kemudian kegiatan penelitian itu harus didasarkan atas masalah yang akan dicari pemecahan dengan melakukan satu penelitian. Jadi tips untuk mendapatkan topik atau masalah penelitian ini untuk mencari masalah ya. Jadi kita harus satu penelitian itu haruslah nantinya atas dasar suatu masalah. Masalah itu biasanya timbul karena adanya tantangan, kesangsian, ambiguity, halangan dan rintangan, kemudian kesenjangan antar fenomena. Ini baik yang telah ada maupun yang akan ada. Seperti sekarang tentang minyak goreng. Minyak goreng, katanya nggak usah bingung perkara minyak goreng. Nanti kita goreng aja yang sehat ya, nggak perlu pakai minyak goreng tapi pakai air. Kan ada beberapa yang nggak menggunakan air kayak gitu. Jadi fenomena yang agak unik juga gitu. Bahasanya kan harusnya terkait tentang anggarannya ya, tapi dia malah ada yang nyeletuk nggak usah bingung pakai minyak goreng, pakai air aja kayak gitu. Jadi ada kesenjangan antar fenomena. Pilih ide atau topik yang orisinal, inovatif dan atau mengandung unsur kebaruan, aktual, updated. Unsur kebaruan wajib karena untuk novelty-nya, kebaruannya dapat dan tidak plagiat. Merupakan hal yang penting bagi pengembangan ilmu dasar maupun terapan. Selanjutnya memungkinkan untuk diuji. Pastikan bahwa topik yang dipilih cukup kuat dan menarik. Selanjutnya pastikan untuk memilih topik yang tidak terlalu luas, namun masih mengandung informasi yang cukup untuk menulis suatu paper yang utuh dan lengkap. Oh ya, kalau misalkan membahas suatu paper itu jurnal, nantinya kan teman-teman ini kalau sudah membuat skripsi wajib membuat jurnal ya, salah satu syaratnya. Nah, jurnal usahakan jangan membuat judul yang sama dengan skripsimu. Itu saya wanti-wanti. Jadi wajib diganti judulnya, jangan sama kayak skripsi, karena kalau sama kayak skripsi yang rugi kalian juga. Nah, caranya gimana? Nanti kita akan bahas untuk selanjutnya. Tentukan topik mana yang dapat didukung dengan banyak bahan publikasi. Ini untuk topik penelitian yang perlu dipilih, saya rasa juga sudah dibahas kemarin. Jadi kalau topik penelitiannya, ranah penelitiannya di Unitri sendiri ada 3, ada struktur, kemudian ada jalan, kemudian ada keairan ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kriteria judul. Ini tentang kriteria judul harus dirumuskan secara jelas
hingga dapat menggambarkan sifat dan jenis penelitiannya, objek yang diteliti, subjek penelitian. Jadi harus ada objek dan subjek ya. Kalau misalkan teman-teman dengar contohnya, misalkan penambahan fly ash terhadap, contohnya seperti ini, penambahan fly ash terhadap campuran aspal untuk melihat kuat tekannya, misal seperti itu, untuk melihat kuat tekan. Nah, itu berarti objek subjeknya kan kelihatan ya, objeknya itu berupa fly ash dan aspal, campuran aspal tadi. Kalau subjeknya nanti mau melihat ke kuat tekannya. Kemudian lokasi atau daerah penelitian. Kalau lokasi untuk daerah penelitian ini sunnah, biasanya untuk penelitian untuk peneliti yang sekarang ini jarang memasukkan lokasi penelitian di judulnya sebab terlalu memakan tempat, karena nalarnya kalau namanya judul skripsi itu biasanya cuma sekitar 14 kata ya, bukan kalimat ya, 14 kata saya garis bawahi. Nah, untuk pembahasan lokasi atau daerah penelitian ini bisa dibahas di metodologi penelitian. Jadi nanti di bab 3 metodologi penelitian itu bisa dibahas tentang lokasi atau daerah penelitiannya. Sekalian sama alur penelitiannya nanti bagaimana. Kemudian tahun atau waktu terjadinya peristiwa. Ini juga mempengaruhi terkait tentang novelty juga. Jadi harus yang keterbaruannya ya teman-teman. Jadi nanti silakan sambil baca-baca berita, baca-baca jurnal juga. Untuk yang paling hits di 2002 awal ini, 2022 awal ini apa untuk peristiwanya yang masih terkait tentang ranah penelitian yang kalian inginkan. Kemudian spesifik ringkas karena mengingat hanya ada sekitar 13-14 kata. Selanjutnya yang terakhir, tetap mampu menunjukkan secara umum topik yang diteliti. Bagian dari judul itu harus konsis, singkat, menggambarkan permasalahan utama yang diangkat. Beberapa reviewer menyarankan untuk tidak lebih dari 20 kata. Ya, normalnya memang 13 sampai 14 kata. Itu yang paling banyak. Jadi tidak memasukkan tempat penelitiannya. Biasanya kajian studi di mana kayak gitu. Biasanya tidak dimasukkan itu, nanti dibahas di bab 3, itu boleh seperti itu. Nah, ini ada contoh-contoh judul. Tapi ini terkait pendidikan ya, saya ngambilnya. Apa nanti sambil jalan, sambil teman-teman baca-baca jurnal. Yang pertama ini ada yang mengangkat tentang sifat dan jenis penelitian. Jadi kalau ngomong analisis hubungan, ini berarti nantinya kalau ngomong hubungan berarti nanti ke uji korelasi. Kalau uji korelasi ini kan teman-teman sudah belajar di statistik dan probabilitas ya. Nanti coba dilihat. Kalau kita ngomong pengaruh itu berarti nanti ranahnya analisisnya di uji regresi. Selanjutnya kalau mau melihat analisisnya nanti menggunakan uji korelasi dan regresi, berarti salah satu cirinya menggunakan kata dan ini. Kalau dengan, terhadap, berarti pakai uji regresi. Kemudian kita melihat di objek penelitian. Objeknya apa, variabel yang diteliti, itu harus jelas. Kayak tadi contohnya fly ash sama campuran aspal ya, kayak gitu. Kemudian subjeknya ini mau apa? Kalau di sini kan subjeknya ke manusia ya, ke human ya, ke benda hidup. Kalau ke benda mati apa contohnya? Misalkan mau melihat kuat tekan dari satu benda tersebut gitu. Selanjutnya lokasi penelitian. Nah, untuk lokasi penelitian silakan. Biasanya kalau untuk sipil sendiri itu tempat penelitiannya kayak di jalan apa kayak gitu. STA sekian. Jadi kalau ngomong perkara STA itu kan stationing ya.
bukan stasiun. Kemarin itu ada bimbingan saya yang ngomong bukan stasioni tapi stasiun. Saya nggak tahu itu dapatnya dari mana, padahal kan jalan raya kan sudah diambil ya. Harusnya kan tahu di situ nantinya. Jadi jangan sampai salah istilah. Tahun terjadinya satu kegiatan penelitian. Nah, jadi kalau di satu penelitian, utamanya di sipil sendiri, kalau biasanya pakai penelitian, normalnya kan pakai penelitian kuantitatif deskriptif. Kalau deskriptif itu penggabungan pengambilan data yang nantinya kalian tinggal menyajikannya saja kayak gitu. Nah, itu normalnya kalau penelitian seperti itu 5 tahun dari 5 tahun ke belakang dari sekarang kita penelitian. Kalau misalkan kita penelitian di tahun 2022 ke belakangnya berarti berapa? Tahun berapa itu? 2021, 20, 19, 18, 17. Jadi data sampai 2017 kita harus dapat, kemudian kita ramu, kita munculkan kembali dalam bentuk diagram chart, pie dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalkan menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif ya, penggambaran sebuah data. Nah, ini ada bahan diskusinya nanti untuk teman-teman, tapi masih belum sampai ke rancangan penelitian sama proposal ya. Mungkin lebih ke variabel penelitian saja. Nanti silakan diskusi, silakan buat kelompok terserah, atau kelompok besar, kelompok kecil terserah, karena ini kan full daring ya. Jadi terserah kalian. Terus kemudian bahas coba variabel penelitian itu seperti apa. Oke, ini paparan dari saya terkait topik atau judul. Silakan sebelum kita masuk ke penulisan ya, tata tulis. Silakan teman-teman jika ada yang mau tanya. Silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Jadi kalau ada sesi tanya jawab itu dimanfaatkan untuk benar-benar tanya ya. Kan kemarin saya juga sudah bilang, belajar dulu biar nyambung apa yang saya omongkan. Kepoin. Silakan. Oh, Denny mau tanya. Silakan, Den. Ya, Bu, izin bertanya, Bu ya. Boleh, silakan. Untuk tadi yang solusi Bu, gimana, Bu ya? Hah? Apa, Den? Yang solusi, yang dalam merumuskan masalah itu, Bu, tidak boleh mencantumkan misalnya apa solusi untuk masalah ini begitu, Bu. Itu tadi Bu menjelaskan tidak boleh seperti itu ya. Ya, soalnya gini, Den, kalau langsung saya jawab ya. Kalau misalkan kamu membuat suatu latar belakang masalah, itu kalau kamu sudah memuncul suatu rumusan masalah, tapi kamu bertanya terkait tentang solusi, itu kan nantinya gambling loh, Den. Kan suatu rumusan masalah itu wajib bisa diukur. Jadi misalkan ada suatu judul penelitian tentang karakteristik kecelakaan lalu lintas tadi. Rumusan masalah kan pasti akan muncul karakteristik kecelakaan itu misalkan apa saja, kayak gitu ya. Terus kemudian ada juga nanti pertanyaan tentang geometrik jalannya seperti apa, kayak gitu kan normal. Kalau geometrik nanti ngukurnya mesti lebar jalan, panjang jalan, kemudian keadaan jalannya seperti apa, berlubangkah atau enggak, kayak gitu. Terus kalau karakteristik kecelakaannya, misalkan lihat dari kerugian material, jenis kelamin, terus kemudian apa sih ini, jenis tabrakan, terus cuaca saat kejadian, kayak gitu kan itu bisa diukur tuh, Den, kayak gitu ya. Kalau kamu menanyakan misalkan rumusan masalahnya bagaimana solusi kecelakaan lalu lintas ini loh, kan ya bingung ya kayak gitu. Kamu pikir bisa tak diukur suatu solusi? Kan nggak bisa ya. Jadi saya pun juga agak aneh saat ngajar di Unitri ini, karena teman-teman itu mahasiswa itu banyak yang memunculkan rumusan masalahnya solusi.
muaranya saya ya enteng ya, tinggal tanya. Nah, kalau kamu memunculkan solusi, silahkan tunjukkan ke saya. Jurnal yang kamu gunakan itu apa? Soalnya saya nggak pernah nemu suatu jurnal itu membahas tentang solusi tentang topik A misalkan kayak gitu. Nggak ada. Karena kalau kita ngomong solusi, itu biasanya review atau simpulannya seorang si penulis yang dikaitkan dengan jurnal terdahulu kayak gitu. Jadi misalkan di suatu tempat A gitu ya tentang karakteristik kecelakaan lalu lintas tadi, misalkan sama-sama di daerah A, hanya saja jalannya mungkin yang berbeda. Ada penelitian seperti itu enggak apa-apa, yang penting beda tempatnya, kemudian kita beda pembahasannya gitu ya. Mau melihatnya mau melihatnya misalkan ada yang cuma kan namanya jurnal mungkin yang jurnal terdahulu nggak melihat tentang kerugian material, kemudian kita melihat tentang kerugian materialnya, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa membahasnya kalau jurnal yang terdahulu di tahun 2017 misalkan, itu untuk kerugian material tidak dibahas, tapi untuk jurnalnya kita di tahun 2002 ini kerugian materialnya dibahas dengan hasilnya sekian juta misalkan dalam kurun waktu 5 tahun untuk kecelakaan tersebut. Kayak gitu kan nantinya kemudian bisa memberikan suatu kontribusi, solusi ya, kan bisa memberitahu ke pembaca, oh ternyata di tempat ini itu kalau dikira-kira dengan penelitian 5 tahun ke belakang ternyata dapatnya segini ya, padahal untuk ya penelitian sebelumnya itu belum ada membahas tentang kerugian material ini kayak gitu. Itu nantinya bisa dibuat satu kesimpulan, dibuat satu solusi juga. Nah, solusinya gimana? Ya biar tidak habis banyak terkait kecelakaan ya harus misalkan diperbaiki geometri jalannya seperti itu. Jadi itu nantinya masuk di hasil dan pembahasan, bukan kok masuk di hasil dan pembahasan di bagian karakteristik ya, karakteristik kecelakaan, bukan kok malah membuat poin tersendiri di suatu rumusan masalah kayak gitu. Itu sih kalau dari saya, dan banyak-banyak baca jurnal itu nggak ada yang namanya solusi yang digunakan sebagai rumusan masalah. Dan saya baru nemu itu ya di Unitri sendiri, kebanyakan kok mahasiswa membuatnya kayak gini, dan itu nantinya nilai fatal buat kalian loh ya. Kalian misalkan ujian, terus kemudian kalian tidak bisa menunjukkan suatu bukti kalau misalkan kalian bertanya. Kalau misalkan kalian membuat satu rumusan masalah itu kayak gitu. Jadi kalau waktu kalian ujian itu kan momen pentingnya kalian ya, ujian proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi final itu kan momen pentingnya kalian. Jadi kalian harus siap. Oh, rumusan masalah saya yang pertama ini saya ngambil dari jurnalnya ini. Untuk yang rumusan masalah yang kedua, cara pengukurannya ngambil di jurnal ini kayak gitu. Itu kalian harus menguasai, harus tahu. Jangan sampai ditanya malah nggak tahu. Karena rata-rata saya tanya nggak tahu, dia tiba-tiba memunculkan saja, ya kan tanda tanya ya. Jangan sampai seperti itu, saya mewanti-wanti. Oke, gimana Den? Bu, paham Bu. Oke, silakan next untuk pertanyaan selanjutnya. Ririn mungkin? Obi, ayo Obi. Ini yang nyalakan kamera dikit banget loh. Lainnya nggak mau nyalakan, nggak tahu ada apa enggaknya orangnya ini. Silakan Obi. Ada yang lain? Yuk, silakan. Minggu lalu saya kan sudah memberitahu ya, kalau namanya wajib ada NIM-nya ya. NIM kemudian nama. Benar gitu nggak sih? Kok ini masih nama tok, belum diganti?
Ayo diganti ya teman-teman ya, ganti NIM-nya dulu, baru nanti namanya. Biar mudah nanti kalau misalkan absen. Ayo untuk teman-teman yang lain yuk. Masa gini aja, jujur aja. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan kalau kayak gitu. Tentang penulisan, tentang tata tulis ya. Nah, ini tata tulis nanti tak unggah di Google Classroom juga. Kalau yang dulu-dulu, zaman dulu itu tuh cara penulisan daftar rujukan tuh seperti ini ya. Ini saya ambil dari pedoman penulisan karya ilmiah dari kampus sebelah, dari Universitas Negeri Malang. Ini dapatnya seperti ini. Bahwasanya penulisan karya ilmiah itu ada beberapa dari sumber ya. Jadi secara berturut-turut sih garis besarnya ini nama penulis, tahun penerbitan, judul, kemudian kota tempat penerbitan dan nama penerbit. Ini secara berturut-turut, secara garis besarnya penulisannya seperti ini. Kemudian dari buku tersebut itu pedoman penulisan karya ilmiah itu merincinya dari beberapa sumber ya, langsung seperti ini. Bahwasanya kalau misalkan dari buku misalkan penulisnya ada dua, ini Alvenson M dan Skolberg K, misalkan seperti itu. Nah ini namanya sebenarnya dibalik ya teman-teman ya. Misalkan Denny Wahyudi, nulisnya Wahyudi, D titik kayak gitu. Itu untuk yang dua kata. Kalau misalkan namanya ada satu saja, misalkan seperti saya Blima gitu aja ya. Ya cuma Blima, terus titik tahun langsung seperti itu. Kalau ada tiga gimana Bu? Oke, tak cari namanya teman-teman yang ada tiga. Siapa? Kalau tiga misalkan Octavianus Mikaspardi Mali misalkan. Jadi nanti nulisnya Mali dulu, Mali, koma, O, titik, koma, M, titik, kayak gitu. Jadi titik koma ya, jadi nulisnya. Kalau misalkan ada 4, kayak namanya Obi nih, Obi John Hendrik Dimara. Dimaranya dulu, kemudian tak tulis di sini ya. Dimara, koma, O, titik, koma, oh iya, titik komanya yang terakhir nantinya. O, titik, J, titik, H. Seperti ini. Ini kalau misalkan ada 4. Kemudian tahun. Misalkan 2022. Kemudian judul bukunya, terus titik 2 penerbit, ya penerbit, kemudian titik tempat terbitnya, misalkan Malang, titik 2 nama penerbitnya. Oh, maaf, ini penerbit ini nama penerbit ini. Saya kok lihat yang atas. Judul buku titik tempat terbit penerbit. Nah, gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada yang namanya cuma 1, ya silakan. Ya kalau ditanya, jadi jangan sampai lupa ya. Ini namanya sudah dibalik apa belum? Kalau ada 4 kayak gini nanti nulisnya. Ada juga versi yang menuliskan di uraian babnya ya, di uraian bab. Ini nanti kan dikutip di uraian bab. Kalau di uraian bab kadang ditulisnya seperti ini. Dimara OJH. Ini tak hapus ya.
Tahun itu ditulis dalam kurung. Maaf. Di dalam kurung. Bisa ditambahkan dengan halaman. Misalkan kamu ngutip tulisannya Dimara ini di tahun 2000 bukunya tahunnya 2002 di halaman 43. Misalkan seperti itu. Boleh seperti ini. Atau hanya tahunnya saja yang dimasukkan, boleh, nggak apa-apa. Jadi nggak usah halaman, langsung tahunnya saja. Kayak gini nulisnya di uraian babnya. Tapi pas di daftar rujukan, jadi ada kan nanti setelah bab 5 kesimpulan itu kan penulisan daftar rujukan ya, daftar rujukan. Nah, di daftar rujukan itu ada yang memanjangkan nama. Jadi di sini nulisnya Dimara Obi. Ini gimana ya nulisnya ya? Titik koma maksudnya saya. Oh ini kalau 2. Dimara Obi. Obi John. Hanya tadi siapa lupa namanya. Hendrik ya. Hendrik. Ada yang memanjangkan seperti ini. Kayak gitu. Atau disingkat juga enggak apa-apa sih. Nah, kalau yang titik koma tadi itu kalau misalkan ada 2 penulis ya. Jadi misalkan ini koma dan pakai namanya Dini aja. Wahyudi, koma, Deni, atau bisa ditulis D titik. Kayak gitu. Jadi wajib ada komanya. Kalau misalkan lebih dari 1. Lebih dari 1 wajib ada koma di belakangnya. Cara penulisan. Nah, PR-nya buat teman-teman, buat mahasiswa Unitri sendiri, perkara tata tulis ini masih banyak yang salah. Padahal tata tulis ini simple, mudah. Konsultasi itu saya seringnya nggak terlalu sampai mendalam ke konteks isi, tapi lebih simpelnya ke banyak di ini tata tulis. Kenapa saya menekankan terkait tata tulis ya? Sebab output dari skripsi sendiri itu nantinya adalah berupa jilitan. Skripsi kan dijilid toh. Jilid itu nanti kan berarti namanya buku. Nah, kalau bukumu itu dibaca sama orang, itu orang yang membaca itu nggak paham. Tulisannya nggak karuan, kan masih bingung membacanya. Utamanya adik tingkat kalian. Kayak tadi, nulis rumusan masalah aja, solusi. Nah, nanti kan dicontoh otomatis. Nah, gimana caranya nanti si pembaca yang setelahnya kalau kerjaannya nggak karuan kayak gitu? Kan jangan sampai kayak gitu ya. Harus detail, harus ya kalau misalkan diberitahu sama pembimbing ya harus legowo, ya harus sabar. Karena memang kitanya ada salahnya kayak gitu. Itu ya. Ini cara penulisan kutipan. Ini yang secara manual ya. Nanti kalau misalkan yang pakai Mendeley, kita coba bahas saat kita pakai Mendeley. Kemarin tak tulis di pertemuan kedua ini juga ya. Ikut tata tulis ya. Nanti tak tambahkan, tak ajari minggu depan caranya pakai Mendeley. Nah, ini untuk tata tulis. Nanti teman-teman bisa membacanya satu persatu karena ada banyak sampai Z ini. Nah, kemudian kita masuk di tabel. Ini ada poin saya membuat tabel. Tabel caranya kita menulis, biasanya kan di sini ada insert ini ya. Kemudian kita insert dengan tabel. Misalkan 3 ini aja. Nah, biasanya normalnya ada nomor, kemudian apa ya di sini ya, uraian kegiatan misalkan, uraian kegiatan, kemudian jumlah surveyor misalkan. Surveyor ini orang yang mengambil data. Nah, tabel kan normalnya seperti ini, tapi kalau dalam penulisan skripsi
ada tata cara penulisannya. Tabel wajib menggunakan Times New Roman, kemudian fontnya pakai 11. Ini wajib. Jadi tinggal kalian blok tabelnya, kemudian diganti Times New Roman 11. Selanjutnya, line spacing. Kalau ngomong line spacing, kita klik paragrafnya. Di sini ada line spacing. Line spacing-nya ini wajib kita pilih single. Kemudian untuk before after spacing-nya kita buat 0. Terkadang teman-teman masih bingungnya di sini juga. Kemudian kita oke, ini sudah ya. Nah, selanjutnya untuk garis vertikal itu biasanya dihapuskan. Kita gunakan garis yang horizontal saja, jadi garis yang mendatar saja. Di sini untuk mengubahnya di kolom di bagian tabel ya, border and shading. Nah, ini dihilangkan. Kelihatan kan ya di sini ya? Nah, seperti ini. Ini yang umum digunakan tidak hanya deskripsi, tapi di penulisan jurnal seperti itu juga. Terus untuk yang judul ini ya, judul bagian atas, ini ditaruh di tengah. Nanti menyesuaikan juga, kemudian di bold seperti ini. Nah, ini bisa ditarik garis karena ini nomor urian kegiatan, silahkan. Penempatan tabel, ini penempatan tabelnya wajib di tengah. Jadi ini kan belum di tengah ya, ini di samping kiri, rata kiri, kita taruh di tengah. Kayak gitu. Nah, tabel itu kan butuh namanya nama. Nama ya. Namanya tabel ditulis juga di tengah tabel. Kemudian nanti juga butuh sumber, misalkan tabel 1.1. Apa ya namanya ya? Uraian kegiatan pelaksanaan misalkan. Pelaksanaan pengambilan data. Karena nama tabelnya seperti ini. Nah, penulisannya untuk apa namanya? Ini nama tabel. Jadi yang di atas nama tabel, ini juga pakai Times New Roman 11, kemudian kita bold juga kayak gini. Tapi ada bedanya untuk jaraknya, line spacing-nya itu agak jauh, kita pakai 1,5. Nah, kayak gini. Ini untuk penulisan nama tabel. Nah, nama tabel kita tulis 1.1 ini sebab 1 di depan ini sebagai wakil dari babnya. Kita nulis tabel di bab 1. Saya garis bawahi ya. Jadi nanti ojo nulisnya tabel 1 gitu. Jangan. Jadi harus 1.1 atau 2.1 atau 3.1 gitu. Jadi ini wakil dari babnya. Jadi kita nulisnya di bab 1 atau bab 2 atau bab 3 dan seterusnya. Ke aku. Apa? Nah, itu masih belajar. Nah, kemudian untuk angka 1 yang di belakangnya, ini urutan penulisan tabel mulai yang pertama sampai terakhir. Jadi tabel ini kalau saya tulis 1.1, penulisannya ada di bab 1 urutan pertama. Kayak gitu ya. Kan kalau kalian baca-baca ada misalkan 1.2, misalkan seperti ini. Ini berarti tabelnya urutan kedua. Selanjutnya, suatu tabel itu butuh namanya sumber. Kalau untuk sumber, itu juga ditulis di tengah, kemudian sama ya, sumber. Misalkan sumbernya dari data hasil penelitian. Nah, seperti ini. Kita juga buat bold. Tulisannya juga menggunakan TNR atau Times New Roman 11. Kemudian untuk line spacing-nya kita bisa membuatnya single atau 1,5 terserah.
Yang penting nanti ada jarak ya antara penulisan tabel yang di atas ini dengan paragraf di bawahnya. Amannya sih nulis 1,5 aja. Ini 1,5. Maksudnya kalau kita nanti nulis sama yang di bawahnya ini loh. Nah, terusnya. Nah, kalau kayak gini kan ada jaraknya. Maksudnya seperti itu. Kalau ini pakai single, kan kelihatan nggak ada jaraknya. Kan harusnya berjarak. Jadi tabel dengan paragraf selanjutnya itu wajib berjarak. Jadi amannya kita juga pakai tulisan 1,5 kayak gitu. Ini bagian dari tabel. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman nantinya kalau membuat suatu tabel. Terus kemudian kita masuk di paragraf. Gimana sih cara nulis paragraf yang benar? Ciri paragraf itu gimana teman-teman? Ada yang tahu? Diawali dengan kata yang bagaimana? Hah? Kok menangkap sih? Ini ada yang ngambil bahasa Indonesia enggak? Ambil kan ya, sudah ya, bahasa Indonesia. Jadi paragraf itu diawali dengan kalimat yang menjorok ke dalam. Kan seperti ini. Sekitar rulernya, kalau dari ruler itu pakai 1 cm. 1 cm dari garis tepi. Kan kayak gitu. Misalkan nulis apa adanya ya, kayak gini. Nah, ini N-nya di sini. Nah, nulisnya kan seperti ini. Jadi ciri paragraf kan seperti ini ya teman-teman ya. Ada kalimat yang menjorok ke dalam di awalnya. Terus dilanjutkan. Nah, kemudian kalau misalkan kita bahas tentang subbab, jadi kalau misalkan bab 1 gitu. Kan harus rata kanan kiri ya ini ya. Oh iya, aku lali nggak ngomong rata kanan kiri. Ini wajib rata kanan kiri. Terus kemudian penulisan bab awal, misalkan ini bab 1. Harus Romawi ya. Bab 1, enter pendahuluan. Nah, kayak gini. Nah, di enter dulu 2 kali. Kemudian kita tulis yang pertama, misalkan pakai, biasanya sih kalau teman-teman 1.1 gitu ya. Tapi saya normalnya pakai yang A. Latar belakang masalah. Ya, biasanya nulisnya latar belakang masalah. Atau latar belakang aja boleh. Latar belakang masalah atau latar belakang. Kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Normalnya kalau nulis itu kayak gini. Tapi kalau teman-teman saya lihat mahasiswa yang konsultasi di saya seringnya ini itu ke sini, kemudian yang bagian bawahnya ke sini. Ini nanti ruginya di kalian sebagai penulis karena suatu laporan skripsi itu paling tebal 75 sampai 80 halaman. Itu sampai di bab 5 tanpa adanya daftar pustaka loh ya. Tanpa adanya daftar pustaka. Itu sekitar 75 sampai 80 halaman, diingat-ingat. Kalau kita misalkan nulisnya semakin ke kanan, ini ya, semakin ke sini ya, itu nalarnya bisa memakan tempat. Nah, tulisan ini wajiblah dibawa ke kiri dengan lurus subbab di atasnya. Ini namanya sub-subbab ya. Ini bab, subbab, kemudian di bawahnya nanti kalau misalkan muncul angka 1 itu namanya sub-subbab. Penulisan sub-subbab juga, misalkan ini 1, latar belakang, terus apa ya? Kalau bab 1 sih enggak ada. Misal aja ya, misalkan karakteristik kecelakaan, oke, ini aja. Misalkan ini kecelakaan lalu lintas misalkan. Nah, ini juga
Jangan menjorok ke dalam seperti ini, tapi juga tarik bawah ke samping. Kayak gini teman-teman. Baru nanti masuk ke penulisan paragrafnya. Sebentar. Nah, kebanyakan. Nah, kayak gini caranya nanti kalau misalkan nulis. Kemudian saya mau mengingatkan bahwasanya nama ini urutan subbab itu ada kastanya ya teman-teman. Jadi ada levelnya, tingkatannya. Misalkan di sini A, kemudian di bawahnya ada huruf Romawi, enggak, ada 1. Terus kemudian ada A kecil, ada 1 dalam kurung, kemudian A dalam kurung, baru 1.1, kemudian A.1 dan seterusnya ini namanya. Oke. Dan seterusnya. Ini kasta penulisan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kalau misalkan nulis dari A kemudian bawahnya A kecil. Ini nanti gambling kalau penulisannya seperti ini. Ya, ini juga perlu diingat-ingat. Kemudian ini sudah ya untuk paragraf. Jadi tadi ada tabel, paragraf, selanjutnya masuk ke gambar. Picture. Picture ini normalnya ukurannya adalah 5x5. Pakai ukuran 5x5. Dan kalau misalkan gambar, dia juga butuh namanya keterangan dan juga sumber. Saya beri contoh gambar ya. Misalkan buat gambar lingkaran ini aja. Nah, ini misalkan ada gambar detail ini. Nah, ukurannya ini kan masih lebih. Biasakan juga kalau ngedit namanya picture itu di editing picture ya, di sini format kemudian edit picture dengan cara ngeklik gambarnya nanti pasti akan muncul ini. Jadi height and width-nya silakan dirubah menjadi 5 cm 5 cm. Nah, kalau ini sudah 5 biasanya oh ini nggak bisa ya. Jadi salah satu aja nggak apa-apa deh. Yang penting kisaran 5 cm. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian balik ke home, kemudian taruh di tengah, kita beri nama. Misalkan gambar 1.1 detail ulangan. Detail potongan. Ini ya, detail potongan tulangan, kemudian sumbernya, sumber hasil penelitian misalkan. Nah, untuk ukurannya sama, kita pakai Times New Roman 11, kemudian juga di bold seperti ini. Oh iya lupa, sumber penelitian ini wajib tulis miring ya, bold miring. Kemudian ini juga bold miring, saya kelupaan. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, ukurannya biasanya pakai 5x5, yang nantinya tetap bisa dibaca walaupun kecil. Jadi 5x5 itu lebih dari cukup. Gitu. Keterangannya seperti ini untuk gambar. Itu terkait tata tulis. Nanti tak unggah ini semua di Google Classroom. Oke, saya buka sesi tanya jawab lagi. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Jadi nanti ada rujukannya ada banyak ya. Ada yang seminar, kemudian ada yang ngambil di internet.
Kalau yang dimuat di internet nanti kayak apa di sini contohnya gitu. Silakan kalau mau bertanya tentang tata tulis. Ini tak stop dulu ya. Oke, yuk silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo teman-teman. Sudah jelas tah tadi? Kok nggak ada pertanyaan sama sekali? Silakan kalau mau bertanya yuk. Saya buka sesi tanya jawab kalau mau bertanya terkait apa namanya tadi pembuatan judul dan juga ini tentang tata tulis. Silakan teman-teman. Jadi saya harapkan materi yang kalian terima itu nggak cuma dengerin tok ya, tapi bisa sampai ke pikiran kalian. Jadi ini nanti digunakan untuk penulisan skripsimu penting. Jadi kalau misalkan ikut suatu perkuliahan tuh nggak cuma dengerin tok. Saya harapkan seperti itu. Nggak cuma menguap dengerin aja, tapi juga dicatat biar nantinya teman-teman nggak kesulitan gitu loh kalau misalkan membuat suatu laporan gitu. Karena banyak keluhan juga ya dari Bapak Ibu dosen juga ya saya juga merasa bersalah juga karena selama ini ngajar metode penelitian kok kayak nggak nyampe gitu. Saya harapkan untuk mulai kelas ini ya mulai sekarang itu saya harapkan nggak cuma didengerin aja, tapi juga dicatat kalau misalkan itu dirasa penting. Ayo silakan. Nggak ada. Minggu depan silakan itu ya mulai konsul judul ya, tak buatkan roomnya. Silakan kalau mau membuat suatu judul nanti saya akan konsul. Terus di pertemuan keempat itu yang sudah fix, berarti tidak ada tambahan lagi, tidak ada konsul-konsul lagi, itu sudah fix judulmu. Nanti mulai minggu pertemuan kelima kalian sudah mulai coba membuat bab 1 ya kayak gitu, mulai buat bab 1. Nah kalau misalkan nanti ada yang konsul judul lagi di belakang itu ya resiko kalian, saya nggak mau ngadeni karena saya sudah beri waktu selama 1 minggu, saya rasa cukup. Jadi nanti sampai pertemuan keempat itu sudah fix, sudah tidak ada konsultasi lagi ya. Benar nih, tidak ada yang tanya lagi tentang judul juga? Sudah jelas, Bu. Oke, ya sudah jelas ya. Baik, kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini ya. Nanti untuk materi saya unggah dan absennya juga absen di Google Classroom, tetap absen di Gform. Tapi nanti tak pakai yang ini aja, jumlah kehadiran ini aja tuh. Ada 24 anak, berarti ada 23 anak yang hadir. Silakan nanti absen apa? Bu, ya. mohon izin, Bu. Mau bertanya, Bu. Ya, silakan.
soal judul, Bu. Jadi begini, Ya. Bu, untuk perkiraan judulnya untuk kita konsulkan itu maksimal 3 ya, Bu? Ya, maksimal 3, saya batasi 3, dimantapkan sesuai dengan ranah penelitian yang ingin kamu dalami, gitu, Obi. Iya, Bu. Bu, izin Bu, untuk sementara ini kan saya lagi tidak di Malang, saya lagi di Papua, jadi Bu maunya kan kita cari tempat penelitian sesuai judulnya itu di Papua atau di Malang, Bu? Kalau saya sarankan sih biasanya enaknya itu kalau penelitian itu di dekat kampus, Obi, kayak gitu. Tapi kalau kamu mau ngambil di Papua, ya terserah. Tapi kamu nanti niat balik ke Malang enggak? Lah urusan nanti kalau misalkan pendaftaran dan seterusnya gimana? Susah juga nanti kalau jauh-jauhan ya. Iya, Bu, itu ya, makanya saya lagi ada berusaha untuk datang ke Malang, Bu. Iya, ya kalau saya sarankan sih enaknya ya yang di Malang aja. Soalnya nanti kalau misalkan ada kepengurusan apa itu nggak jauh-jauh. Kalau saya dulu kebetulan preferer di rumah, di daerah rumah saya untuk pelaksanaan penelitian. Sebab kan sama-sama masih di Jawa, is okay lah. Tapi kalau sama Papua itu kejauhan, Obi. Nanti kamu susah uangnya kalau misalkan bolak-balik gitu. Yo. Jadi saya sarankan mending ambil di Malang aja. Toh juga di Malang masih banyak tempat penelitian kok. Ya. Ya, baik, Bu. Berarti waktu untuk keterlambatannya 1 minggu ini ya, Bu? Ya, minggu ini, minggu depan. Udah konsul. Ya, pokoknya saya batasi sampai pertemuan keempat, selesai kayak itu nanti. Terus nggak nerima lagi. Kalau untuk konsultasinya judul itu lewat mana, Bu? Online atau offline, Bu? Kita pakai online aja, Obi, kan biar sama-sama jalan. Nanti saya buatkan room di Google Classroom, room tugasnya, nanti konsultasi di situ. Peran. Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Ya, berarti ini dulu ya pertemuan kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi. Kan tadi tata tulisnya terkait Mendeley-nya belum. Nanti tak tambahin tentang Mendeley. Itu ya, sambil teman-teman juga coba cari judul biar lebih mantap nantinya. Terus biar bisa konsultasi segera dan nanti bisa buat proposalnya ya, segera buat proposal biar nggak lama-lama gitu. Oke. Oh, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Saya lagi, Bu. Bu, saya punya belum validasi, Bu. Jadi baru validasi KRS, Bu. Jadi kan nama saya belum ada di ini Zoom, Bu. Di Zoom, di absensi APNG ya. Nama. Iya. Ya, nanti untuk Google Form-nya saya perbaiki. Brimo. Iya. Iya, nanti iya, Bu. Nanti biar bisa kamu akses juga, gitu ya. Oke, ada lagi? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Sudah? Oke, baik. Saya akhiri kuliah hari ini. Jangan lupa judulnya dipersiapkan dengan mantap ya. Cari-cari jurnal juga, baca-baca jurnal. Terus kemudian diingat-ingat tadi bahwasanya suatu judul itu wajib novelty, keterbaruannya dapat. Terus kemudian jangan sampai yang namanya plagiasi, haram itu ya, plagiasi ya. Nggak boleh, cari yang lain, yang baru. Kalau namanya plagiasi itu berarti kalian lihat jurnal ilmiah di internet, kemudian kalian ikuti. Oh, saya ambil yang ini aja deh judulnya. Nggak seperti itu. Caranya kayak saya tadi, ada mix and match jurnal ya, jurnal A, jurnal B, jurnal C, kalian buat jadi satu kayak gitu tadi contohnya. Itu ya, teman-teman ya. Oke, saya akhiri kuliah hari. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Oke, saya izin live ya.